Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat belajar ID Kabupaten Pasaman. Kali ini kita akan membahas seputar progres raport pendidikan untuk Kabupaten Pasaman. Sahabat sekalian, kita perhatikan datanya. Ini data yang diupdate oleh BPPMP Sumatera Barat 26 Juni 2023. Jadi ini progresnya. Hampir sebagian besar satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Pasaman sudah mengaktifasi akun belajar ID-nya. Kemudian untuk login sudah ada beberapa satuan pendidikan. Kemudian untuk unduh juga sudah ada beberapa satuan pendidikan yang melakukan. Namun banyak mengerjakan itu adalah di bagian selesai eksplorasi. Hampir sebagian besar atau keseluruhannya itu masih berwarna merah, artinya progresnya belum dilaksanakan. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita akan bahas bagaimana supaya progres eksplorasi kita menjadi putih atau sudah kita laksanakan. Berikut cara-caranya. Oke, yang pertama silahkan sahabat sekalian ketik raport pendidikan. Kemudian ini tampilan dashboard raport pendidikan. Silakan klik pada bagian lihat satuan, hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Kemudian masuk menggunakan akun sahabat sekalian. Untuk raport pendidikan 2.0 kita bisa menggunakan akun guru ataupun dengan menggunakan akun admin. Saya akan coba masuk dengan akun guru. Ya, silakan. Ya, kita langsung dibawa ke halaman depannya. Permasalahan kita tadi kenapa progres kita masih merah, karena kita belum melakukan eksplorasi. Eksplorasi itu di mana letaknya? Letaknya adalah di keenam komponen ini. Jadi untuk rapor pendidikan dasar dan menengah itu ada 6 komponen, 1 2 3 4, 5, 6. Sementara untuk tingkat SMK itu ada 8 komponen. Kembali ke permasalahan tadi, mengapa progres kita masih merah? Karena kita belum melakukan eksplorasi. Misalnya kita perhatikan di kemampuan literasi. Kemampuan literasinya kita belum mengetahui kira-kira ini arti capaian saya apa? Arti capaian ini maksudnya apa artinya nilai dari 70% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Kemudian setelah mengetahui ini, kita harus membuka pelajari akar masalah. Ini dia pelajari akar masalah. Kemudian kita perhatikan bahwa di sini ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, indikator kompetensi membaca teks itu 54,55 dari 100%. Kemudian kompetensi membaca teks sastra, mengakses dan menemukan isi teks. Kemudian kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks. Itu juga dengan seterusnya kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Setelah kita tahu permasalahan ini, lalu kemudian kita masuk ke kita pergi ke bagian refleksi. Refleksi ini kita diminta untuk setelah mengetahui akar permasalahan tersebut, kita masuk ke bagian refleksi. Ini kita perhatikan, kita diberi pertanyaan, silahkan dijawab, bisa direfleksikan sendiri, bisa juga kita refleksikan bersama-sama guru ataupun dengan peserta didik. Misalnya kita diberi pertanyaan, seberapa sering guru dan tenaga pendidik membahas hasil asesmen literasi pada murid? Silahkan, ini refleksi untuk yang akan kita jawab berdasarkan satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian setelah itu, setelah kita mulai merefleksikan permasalahan kita lanjut ke inspirasi. Kita masuk ke bagian inspirasi atau cara membenahi komponen literasi tadi yang masih rendah, yang disarankan untuk ditingkatkan. Ada beberapa kegiatan, kita perhatikan misalnya inspirasi 1, 2, 3, kemudian juga ada inspirasi, kemudian ada juga link materinya atau link pelatihannya yang ada di
di platform Merdeka Mengajar. Kemudian ini yang bagian di atas adalah bagaimana kita membenahi kompetensi membaca teks informasi, kemudian kompetensi membaca teks sastra. Ini juga ada inspirasinya. Oke sahabat sekalian, setelah kita masuk ke bagian literasi, sekarang kita masuk ke bagian lainnya, yaitu ke bagian numerasi. Kita perhatikan bahwa hampir 90% siswa sudah mencapai kompetensi minimum, tetapi kita juga memiliki permasalahan di bagian numerasi ini. Apa permasalahannya? Silahkan kita buka kembali akar permasalahan. Kita perhatikan ada beberapa indikator yang disarankan untuk ditingkatkan. Yang pertama, ada kompetensi bilangan dan domain bilangan itu baru mencapai 48,13 dari 100%. Begitu juga dengan kompetensi pada domain geometri dan seterusnya sampai ke kompetensi bagian menalar. Setelah kita mengetahui ini, kita buka kembali di bagian bawahnya. Coba kita perhatikan, kita kembali diminta untuk melakukan refleksi. Kemudian kita membuka bagian inspirasi kegiatan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi numerasi yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Ketika kita sudah membuka keseluruhan dari bagian atau komponen rapor pendidikan tersebut, maka otomatis nanti progres kita akan berubah dari merah menjadi putih. Demikianlah sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.